Panjalu, simbol persaudaraan Mojopahit dan Sunda. Sedulur-sedulurku, hubungan Sunda dan Mojopahit tidak selalu dikisahkan tak harmonis saja, ada pula kisah yang harmonis. Jika pada masa hayam wuruk pinangan Raja Mojopahit pada putri kerajaan Sunda, Dyah Pitaloka, berakhir dengan perang bubat, maka pada saat Mojopahit diperintah oleh Brawijaya, rupanya yang terjadi sebaliknya. Pinangan Raja Mojopahit pada putri kerajaan Sunda, Kencana Larang, rupanya berjalan mulus. Bahkan perkawinan keduanya melahirkan dua anak kembar. Keduanya kelak dikenal dengan sebutan Maung Panjalu. Maung dalam bahasa Sunda bermaksud harimau. Binatang ini dalam tradisi masyarakat Sunda dijadikan simbol ketangguhan sebuah negara. Maka tidaklah mengherankan kerajaan-kerajaan di Pasundan seperti Cirebon dan Pajajaran menggunakan harimau sebagai lambang kebesaran kerajaannya. Kedudukan harimau dalam masyarakat Sunda agaknya setara dengan kedudukan Garuda bagi bangsa Indonesia. Hikayat Maung Panjalu tumbuh dalam legenda masyarakat Panjalu, dikisahkan turun-temurun dari generasi ke generasi. Kisah ini juga tertulis dalam buku sejarah Panjalu yang disusun oleh Cakra Dinata yang terbit pada tahun 2007 pada halaman 48. Kisah bermula dari kesadaran Brawijaya mengenai betapa pentingnya persaudaraan. Brawijaya menghendaki permusuhan dengan Sunda yang pecah pada saat perang bubat di zaman nenek moyangnya segera dihapuskan. Oleh karena itu, Brawijaya mengutus patihnya untuk mengirimkan lamaran pada putri kerajaan Sunda, Pakuan Pajajaran, sebagai bentuk ajakan perdamaian dan persaudaraan. Pinangan Brawijaya rupanya diterima oleh pihak Sunda, sehingga ketika waktunya tiba, iring-iringan Raja Mojopahit beserta wadya balanya mendatangi Pajajaran untuk menggelar prosesi pernikahan sebelum akhirnya Brawijaya memboyong putri Kencana Larang ke Mojopahit. Berlalunya waktu, ketika putri Kencana Larang mengandung 7 bulan, ada rasa rindu pada ibu dan bapaknya. Ia ingin pada saat melahirkan anak pertamanya disaksikan oleh kedua orang tuanya. Ia pun meminta izin pada suaminya agar diizinkan untuk melahirkan di Pajajaran. Kepergian Kencana Larang ke Pajajaran diiringi oleh prajurit-prajurit pilih tanding serta dayang-dayang istana. Setelah berminggu dan berbulan-bulan menyusuri jalan, menyeberang sungai, memotong gunung dan bukit demi sampai ke Pajajaran, Kencana Larang merasakan sakit yang begitu dahsyat. Ia melahirkan anaknya di kaki Gunung Sawal, wilayah yang dahulu masuk wilayah Panjalu di bawah kekuasaan Pajajaran. Anak yang lahir rupanya kembar, laki-laki dan perempuan. Yang laki-laki kemudian dinamai Bombang Larang, sementara yang perempuan dinamai Bombang Kencana. Dengan terjadinya peristiwa itu, Kencana Larang merasa cita-citanya gagal, sebab ia melahirkan anaknya tanpa diketahui ayah dan bundanya. Meskipun begitu, ia tetap melanjutkan perjalanan ke pusat kerajaan Pajajaran. Di Pajajaran, Kencana Larang tinggal bersama kedua anak dan orang tuanya. Berlalunya waktu, usia kedua anaknya menginjak remaja. Sementara di sisi lain, Brawijaya sedang mengalami tekanan politik di Mojopahit akibat pemberontakan sehingga tidak memungkinkan untuk menjemput istrinya di Pajajaran. Ikatan batin antara kedua anak Kencana Larang dan Brawijaya rupanya pecah pula ketika Bombang Larang dan Bombang Kencana nekat untuk pergi ke Mojopahit menjumpai ayahnya yang belum sama sekali mereka lihat. Tangis kemudian pecah selepas Bombang Larang dan Bombang Kencana bertemu dengan ayahnya. Keduanya menceritakan perihal kelahirannya di Panjalu kepada ayahnya. Kerinduan bertahun-tahun yang ditahan-tahan akhirnya pecah pula. Maka mulai selepas itu Brawijaya menganugerahi keduanya dengan sebutan Maung Panjalu, yang bermaksud sepasang harimau yang menjadi lambang persaudaraan Sunda dan Mojopahit yang lahir di Panjalu. Menurut Babat Panjalu,
Ketika sampai di hutan belantara Panumbangan, Kerajaan Panjalu, rombongan bermalam dengan mendirikan beberapa tenda. Hari-hari kedua bayi itu disimpan dalam sebuah pendil atau wadah terbuat dari tanah liat dan diletakkan di atas sebuah batu besar. Kedua cucu kembar dari Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran itu kemudian tumbuh di lingkungan Keraton Pakuan Pajajaran. Di dalam perjalanan menemui ayahnya di Kerajaan Mojopahit, si kembar ini menempuh perjalanan panjang. Saat beristirahat di belantara kaki Gunung Sawal, masih di Kabupaten Ciamis, keduanya kehausan lalu mencari sumber air. Mereka mendapati sebuah pendil berisi air di atas sebuah batu besar yang sebenarnya adalah bekas wadah ari-ari mereka sendiri. Keduanya kemudian berguru dengan orang sakti bernama Aki Garahang di padepokannya sebelum mereka melanjutkan perjalanan ke Mojopahit. Namun keduanya melanggar aturan guru dengan mandi di kolam berisi aneka ikan warna-warni. Si kembar Pombang ini seketika berubah menjadi harimau. Kedua harimau kembar jadi-jadian itu pun kemudian meneruskan pengembaraannya hingga berhasil menemui ayah mereka yang sudah menjadi Raja Mojopahit. Ayah Maung Panjalu itu terharu mendengar kisah perjalanan putra-putri kembarnya itu. Sang Prabu kemudian memerintahkan Bong Panglarang untuk menetap dan menjadi penjaga di Keraton Pajajaran, sedangkan Bong Pangkancana diberi tugas untuk menjaga Keraton Mojopahit. Namun, banyak orang percaya keduanya tinggal di hutan Panjalu, di pulau yang berada di tengah Situ Lengkong. Kabarnya, sampai sekarang, beberapa warga di sekitar Panjalu masih melihat harimau di hutan. Warga menganggap kucing loreng besar itu adalah harimau jadi-jadian Bong Panglarang dan Bong Pangkencana yang sedang berjaga-jaga. Berkat kedua harimau siluman itu, orang takut menebang pohon, apalagi merusak hutan. Sebuah kearifan lokal di balik kisah mistis bermuatan ramah lingkungan yang berhasil menjaga kelestarian hutan dan keberadaan sumber mata air setempat. Beberapa pengunjung yang tertarik dengan kisah Maung Panjalu di objek wisata tersebut biasanya membeli kaos bertuliskan Maung Panjalu atau Prabu Haryang Kencana di deretan toko souvenir yang berhadapan dengan tempat parkir kendaraan. Tidak jauh dari tempat parkir ada monumen perjuangan tentara pelajar saat agresi militer Belanda I pada tahun 1947 yang bertempur di Panjalu. Situ Lengkong, Panjalu berada di Kecamatan Panjalu, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Lokasinya di jalan alternatif dari Kawali, Ciamis yang tembus ke Gentong, Tasikmalaya. Bisa pula dari arah Gentong, belok di pertigaan yang menuju Ponpes Suryalaya, lalu teruskan sampai di danau seluas 57,95 hektar tersebut. Demikianlah kisah dan sejarah Maung Panjalu sebagai simbol persaudaraan Mojopahit dan Pajajaran. Matur sembah nuwun sedulur-sedulurku telah menyimak, dan jangan lupa untuk bisa meninggalkan jejak-jejak di kolom komentar. Mugi rahayu sagung dumadi.